Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa nih kita malam-malam disuguhi oleh suara seruling ya. Seruling. Dan syahdu, karena seruling ini seruling syahdu ini ya. Dan kebetulan tadi kan kita bahas tentang syairnya Rumi ya, syair Jalaluddin Rumi. Dalam kitabnya mahakaryanya Masnawi Ma'nawi itu dia membahas salah satu hikayat yang judulnya Hikayat Ne namanya. Ne itu artinya dalam bahasa Arab juga seruling itu anai. Dalam bahasa Persia juga anai. Ne itu artinya seruling. Sebelum nanti mengupas, saya minta pandangan Mas Mulyana ya. Kang Mulyana sebagai seniman di Cirebon tadi kan membawakan beberapa suara seruling. Mungkin pertama bisa dijelaskan dulu sambil memperkenalkan Mas Mulyana kegiatannya apa dan tadi yang dibawakan seruling apa temanya. Silakan Mas. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyana. Kegiatan saya sehari-hari yaitu mengajar eskul ya di Karawitan, tradisi Cirebon dan sama Sunda. Terus juga pelestarian budaya Jawa Barat, yaitu upacara adatnya itu bersama rekan-rekan juga gitu. Ya, tadi tema seruling yang dibawakan apa itu? Seruling tentang apa itu? Coba. Oh iya, ini tema yang tadi suling dimainkan adalah suling Cirebonan. Nah, suling Cirebon ini ada 2 laras yang saya pakai tadi, laras laras madenda ya, atau nyorog sama pelog ya. Beda dengan prawa. Kalau prawa di seperti ini ya. Ini nyorog sama pelog ya. Nah, yang tadi dimainkan itu tidak sepenuhnya pure suling klasik, tapi ada modif-modif yang lain karena dihubungkan dengan puisi, disambungkan dengan puisi biar hikmat gitu, tidak full. Maksudnya tidak, tradisi Cirebonnya tidak terlalu kental sekali gitu. Karena di suling Cirebon sendiri sebetulnya campuran Cirebon sendiri, yaitu ada suling gaya Cinanya, gaya Sunda sama gaya Arab. Kalau dari Cirebon itu. Ya, Cirebon ya. Iya, karena di Cirebon sendiri kan dulunya tempat transit. Ya, berbagai budaya. Berbagai macam budaya dari negara manapun. Nah, dimodifikasi dengan sulingnya yaitu ini. Sulingnya ada rasa Arabnya ada, Senasnya ada, rasa Sundanya ada. Nah, gitu. Jadilah kombinasi suling Cirebon. Kombinasi ya. Kalau di gamelannya itu prawa. Nah, gamelan prawa, kalau kata Sunda itu slendro, nah itu ada di Cirebon yang namanya tinggi, namanya si kacang. Itu sangat tinggi dan sangat kental dengan sinanya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang budaya Cirebon ini lentur dan toleran terhadap budaya-budaya yang lain ya, terbuka. Oh iya. Jadi karena memang di Cirebon itu kata konon ceritanya itu adalah laut terus menjadi daratan. Nah, terus dari situlah banyak dari pulau-pulau dari negara-negara lain datang untuk berdagang. Nah, sebelum itu kan hanya Pasundan saja. Hanya Pasundan. Nah, setelah itu barulah terlahir dari suling Cirebon ini. Iya. Dari berbagai macam versi. Tadi yang menarik tadi syair yang saya bacakan tadi, yang saya jelaskan tadi, yang disebutkan dalam kitabnya Rumi, Jalaluddin Rumi, yang judulnya itu tentang seruling, dan dia menyerupakan manusia itu dengan seruling. Ringkasnya adalah Rumi mengatakan bahwa manusia itu sebetulnya berasal dari alam Tuhan ya, berasal dari ruh Allah Subhanahu wa taala. Lalu manusia setelah hadir di dunia ini disibukkan dengan urusan-urusan dunia, manusia kemudian terpisah dari sumbernya. Seperti ibarat anak ayam kehilangan induknya, tentu akan merintih, tentu akan menderita.
Nah, Rumi tadi menyerupakan manusia dengan seruling yang terpisah dari bambu, terpisah dari pusatnya. Itu yang mengundang kerintihan manusia, kerinduan manusia, derita manusia. Bisa jadi manusia punya kekayaan, punya jabatan, tapi ada keterasingan dalam dirinya, ada kehampaan dalam dirinya. Nah, menurut sampean syair seperti itu gimana? Antum sampean juga kebetulan sebagai pemain seruling itu melihat ilustrasi dan tamsil dari Rumi itu seperti apa? Ya, kalau dari pandangan saya pribadi, suling ini sendiri, kalau versi saya, suling itu dimaknai nyusuling eling. Jadi menyusul eling lah. Eling itu berarti antara pikiran, hati, pendengaran, penciuman harus eling. Nah, eling itu berarti harus sadar. Sadar. Ya diantaranya sadar itu kan perasaan, merasai nikmat, merasai sakit, rindu. Nah, di sini makanya di setiap negara, provinsi dimanapun yang namanya suling, bentuknya mau dari bambu atau stainless, dari apapun pasti suaranya sahdu. Nah, suling sendiri yang terutama yang dari Cirebon ini, suling Bangsing. Nah, ini juga ada dimaknai di sini. Ada lubangnya di sini semua, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mungkin sama seperti lubang kita. 9 dari mata, hidung, mulut. Nah, kalau dihitung mungkin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Sesuai dengan 9 titik kehidupan manusia. Kita harusnya sangat bersyukur sekali kalau kita diberi kesempurnaan ke-9 lubang itu dimanfaatkan dengan baik seharusnya ya. Biar nanti dapat keberkahan. Nah, dari selain itu juga di sini juga ada, mungkin kalau saya pribadi ada dimaknai dengan istilahnya dengan rukun Islam, rukun iman, mungkin dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu juga mungkin masuk ke rukun ya, Bib ya. Nah, ada mungkin yang dari ganjil, genap gitu mungkin. Terus memainkan suling itu, kalau perasaan kita tidak enak, itu otomatis menyulingnya juga tidak enak gitu. Ketika kita sedang bermain suling, siapapun dimanapun pemain suling itu harus enjoy, harus gembira. Kalau tidak gembira itu akan kacau. Makanya pemain suling itu rata-rata pemain suling dimanapun cepat beradaptasi dengan alam atau tempat sekitar. Nah, mungkin penjelasan saya segitu yang saya ketahui. Gitu. Iya. Oke, terima kasih penjelasannya tadi tentang seruling ya, tentang syair Rumi. Para penonton, insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang syair-syair Rumi dalam perspektif yang berbeda. Dan dukung terus channel ini. Yang belum subscribe, yang belum klik lonceng, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng sehingga kita bisa membuat video-video yang tidak kalah menariknya insya Allah di masa yang akan datang. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.